Saudara-saudari terkasih, ada 3 unsur utama dalam perjalanan masa Prapaskah yang dimulai pada Rabu Abu, yakni puasa, doa, dan amal kasih. Dalam video kali ini, saya ingin membagikan refleksi atau permenungan dari para paus tentang 3 unsur penting tersebut. Kita mulai dari yang pertama, puasa. Kita tahu persis aturan pantang dan puasa selama masa Prapaskah ini, baik dari hukum universal maupun partikular, yang ditetapkan oleh konferensi para uskup maupun juga ketetapan para uskup di masing-masing keuskupan. Tentu puasa tidak boleh dipahami hanya dalam dimensi formal, seperti yang sering diingatkan oleh Paus Fransiskus, bahwa puasa memiliki makna yang sejati jika dihayati dengan meneladani tindakan orang Samaria yang baik hati. Puasa memiliki nilai jika diiringi dengan gaya hidup sederhana, dengan menjalani kehidupan yang tidak boros dan tidak membuang-buang sesuatu. Prapaskah adalah waktu istimewa untuk berpuasa dan melakukan pertobatan. Tetapi puasa yang seperti apakah yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan dari manusia? Paus Fransiskus dalam homili pagi saat misa di Kapel Santa Marta tanggal 18 Februari tahun 2018 menegaskan bahwa puasa bukan hanya soal pilihan makanan, tetapi lebih dari itu merupakan gaya hidup yang menuntut kerendahan hati dan konsistensi dalam mengenali serta memperbaiki hidup kita dari dosa-dosa. Mengapa demikian? Karena menurut Paus, Kitab Suci sendiri menyatakan, "Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu." Inilah puasa yang dikehendaki Tuhan, kejujuran dan konsistensi hidup. Dalam homili lainnya, pada misa Rabu Abu di Basilika Santa Sabina, pada tanggal 22 Februari tahun 2023, Paus kembali mengingatkan bahwa puasa bukan sekedar kebiasaan kecil, tetapi tindakan yang kuat untuk mengingatkan hati kita tentang apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya sementara. Selama masa Prapaskah ini kita juga bisa bertanya, apa makna puasa? Apa artinya berpantang dari segala sesuatu yang pada dasarnya baik dan berguna bagi kehidupan kita sebagai seorang Kristiani? Dalam pesan Prapaskah tahun 2009, Paus Benediktus ke-16 mengingatkan ajaran kitab suci dan tradisi Kristiani. Kitab suci mengajarkan bahwa puasa sangat membantu untuk menghindari dosa dan segala sesuatu yang menjerumuskan ke dalamnya. Oleh karena itu, dalam sejarah keselamatan, ajakan untuk berpuasa seringkali muncul. Bahkan dalam halaman pertama kitab suci, Tuhan memerintahkan manusia untuk tidak memakan buah terlarang, karena dosa dan konsekuensinya membebani kita semua. Puasa diberikan kepada kita sebagai sarana untuk memperbaharui persahabatan dengan Tuhan. Mengacu pada kitab suci Perjanjian Baru, Paus Benediktus ke-16 menegaskan bahwa
Puasa yang sejati bertujuan untuk memperoleh makanan yang sesungguhnya, yaitu melakukan kehendak Bapa. Dalam perjalanan Prapaskah, puasa juga bukan sekedar pantang dari makanan atau kebutuhan jasmani. Puasa merupakan realitas yang kompleks dan mendalam. Hal ini ditekankan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 21 Maret tahun 1979 ketika berbicara kepada orang-orang muda di lapangan Santo Petrus. Puasa adalah simbol, tanda, dan panggilan yang serius serta menantang untuk menerima atau menjalani pengorbanan. Pengorbanan seperti apa? Pengorbanan terhadap ego, yakni meninggalkan berbagai keinginan atau aspirasi yang tidak sehat, mengatasi kelemahan, amarah yang berlebihan, serta keinginan yang tidak benar. Puasa berarti mampu berkata tidak dengan tegas terhadap apapun yang didorong oleh kesombongan, egoisme, dan kebiasaan. Itu berarti mendengarkan hati nurani, menghormati kebaikan orang lain, serta tetap setia pada hukum Tuhan yang kudus. Puasa juga berarti membatasi banyak keinginan, bahkan yang baik, demi memperoleh pengendalian diri yang penuh, melatih penguasaan atas insting, serta membentuk kehendak untuk melakukan kebaikan. Paus Yohanes Paulus II juga menegaskan bahwa puasa juga berarti merelakan sesuatu untuk membantu sesama yang lebih membutuhkan, sehingga menjadi latihan dalam kebaikan dan kasih. Nah, itulah puasa yang direfleksikan oleh 3 paus kita, Paus Fransiskus, Paus Benediktus ke-16, dan Paus Yohanes Paulus II. Pada video berikutnya kita akan lanjutkan ke bagian kedua tentang doa. Semoga berguna, terima kasih.